Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini diberi judul Dibenarkan dengan Cuma-Cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat yang ke-24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan. Mengapa kita perlu dibenarkan Bapak Ibu? Apakah kita salah sehingga ada sesuatu yang harus dibenarkan? Perhatikan ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi orang yang perlu dibenarkan, menjadi orang-orang yang harus dibenarkan. Karena upah dosa adalah maut. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Dosa membuat kita menjadi orang yang harus menerima hukuman. Oleh karena itu dikatakan, hanya oleh karena kasih karunia kita telah dibenarkan. Jadi kasih karunia Allah atau anugerah itu diberikan kepada kita karena kita telah berbuat dosa. Apa itu kasih karunia Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Kasih karunia atau anugerah adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa memandang layak atau tidaknya seseorang itu untuk menerimanya. Tapi semua itu diberikan karena begitu besar kasih, begitu besar cinta Allah kepada kita, maka Dia memberikan anugerahnya, kasihnya kepada kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadi kita dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena apa yang kita lakukan, karena perbuatan manusia sia-sia, perbuatan manusia tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya oleh karena kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, hanya oleh karena anugerahnya kita diberikan keselamatan, kita dibenarkan. Perhatikan ayat yang 24 tadi dikatakan, dibenarkan dengan cuma-cuma. Kata cuma-cuma atau gratis atau free of charge seringkali membuat kita menjadi bingung atau membuat kita menjadi mengabaikan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Kata cuma-cuma atau gratis, semua orang suka gratis, semua orang suka diberi dengan cuma-cuma. Tapi gratis atau cuma-cuma membuat orang seringkali mengabaikan, merendahkan, tidak menghargai nilai yang diberikan dengan cuma-cuma tersebut. Tetapi kita perhatikan ayat selanjutnya. Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi anugerah diberikan dengan cuma-cuma lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Allah menebus kita dengan anugerahnya, dengan kasih karunia-Nya diberikan dengan cuma-cuma lewat penebusan Kristus di atas kayu salib. Lalu bagaimana cara kita menerima kasih karunia tersebut? Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menerima kasih karunia Allah, untuk dibenarkan oleh kasih karunia Allah, yang perlu kita lakukan adalah percaya, menerimanya dengan iman, percaya bahwa karya Kristus di atas kayu salib
untuk menyelamatkan dan membenarkan setiap kita orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar oleh karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iman, percaya kita kepada Kristus yang membuat kita dibenarkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini kita ada dalam suasana Natal. Natal mengingatkan kita akan karya Kristus, kedatangan Juru Selamat. Untuk apa Kristus datang? Untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup sungguh-sungguh, kita menghargai setiap karya Kristus, keselamatan yang sudah diberikan oleh kita, karena keselamatan itulah yang membebaskan hidup kita. Selamat beraktivitas, selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati.